miring kemudian berguling. Oke, kemudian setelah bisa berguling sebelum tengkurap. Di posisi tengkurap itu ada milestone apa? Merayap ya. Sebelum ke merayap Mengangkat kepala. Nah, mendorong dengan kedua tangan on elbow dan on elbow dulu apa on hand dulu? On elbow dulu. Jadi milestone perkembangan motorik kasar yaitu motorik kasar. Motorik kasar pada anak itu yang pertama adalah tadi ngangkat kepala. Oke. Ngangkat kepala itu bisa kita stimulasi dengan cara bayi ditengkurapkan. Jadi bukan bayi aktif sendiri tengkurap, tapi bayi ditengkurapkan. Dengan cara menengkurapkan bayi ada yang sudah tahu? Biasanya dari mana? Kemarin yang Pak Yudi itu diajari tahu cara menengkurapkan bayi. Dimiringkan gimana? Sisi terapisnya di kaki apa di kepala? Kalau saya ini kan kakinya disilangkan nanti ini apa namanya badannya nanti ibunya bisa bantu untuk ibunya ke atas. Jadi kan kakinya di awalnya nanti terus disilangkan ditarik ke sini nanti ibunya membantu lewat. Oke, ya terima kasih Arisa. Oke betul. Jadi kita tengkurapkan untuk menstimulasi kekuatan otot lehernya betul. Nah, tadi Ariza mencontohkan kakinya disilangkan, kemudian nanti akan mengikuti yang atas. Atau kalau bayinya masih kecil, masih pendek kakinya, langsung saja di area pahanya. Jadi bukan di kakinya supaya jaraknya tuh nggak terlalu jauh, supaya nggak terlalu menghentak tubuhnya gitu loh. Jadi kita mulai dari pahanya, kita tengkurapkan seperti ini, kemudian biasanya tangannya akan kejepit seperti ini. Kalau kejepit tarik bahunya, jadi jangan tangannya langsung diambil, tapi tarik bahunya dulu, baru ambil tangannya. Posisi tangannya bukan lurus seperti ini, kurang gini, enggak, betul. Jadi seperti ini, ya seperti ini. Nah nanti karena stimulasi yang kita berikan sifatnya adalah aktif, jadi upayakan anak bisa mengangkat kepalanya sendiri. Bisa distimulasi dengan bunyi-bunyian, dengan icik-icik atau mainan yang berwarna terang, atau mainan yang berbunyi. Cuma bunyinya jangan yang terlalu berisik gitu loh. Karena pendengaran pada anak-anak itu kan masih sangat sensitif. Kalau bunyi-bunyiannya yang terlalu over, takutnya anak akan mengalami overstimulasi. Ada namanya overstimulasi. Jadi bunyi-bunyiannya yang nggak perlu terlalu kencang, nggak perlu yang ada lagu-lagunya itu, yang biasa-biasa aja. Yang penting anak itu tertarik. Kadang-kadang anak tertarik bukan dengan mainan-mainan yang diciptakan untuk mainan, tapi kadang-kadang malah justru kita punya jam tangan gitu anak tertarik itu bisa. Atau kita punya kertas, pulpen yang warnanya mencolok itu juga bisa. Sudah, itu latihan untuk tadi milestone pertama, yaitu kontrol kepalanya. Nah kemudian setelah anak bisa kontrol kepala dengan baik, kita bisa melakukan yang namanya stimulasi miring dan tengkurap. Untuk stimulasi miring dan tengkurap, idealnya kita lakukan dari sisi atas atau dari kepala. Jadi masih ingat ya kemarin bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan itu dari kepala ke kaki, sehingga kan dulu area kepala dan lehernya. Maka nanti anak akan kita latih untuk bagian bawahnya, sehingga untuk proses miring dan tengkurap pun dimulai dari kepala. Nah, kepala ini persyaratannya adalah dia harus bisa rotasi dengan maksimal, baru nanti bisa tengkurap.
Kadang-kadang pada anak-anak dengan spasisitas yang tinggi, rotasi ke kanan bisa saja terhambat. Oh, hanya sekian saja tuh, harusnya bisa sampai sekian ya, tapi dia hanya setengahnya saja. Kemudian bisa kita cek dulu apakah otot-otot leher sisi berlawanan ini kencang atau meningkat tonusnya. Bisa kita rilis dulu sambil kita stretching, tengok ke kanan, tengok ke kiri. Oke, kalau sudah, cara membuat anak miring adalah kita angkat sedikit kepalanya, kemudian kita rotasikan. Ini tentu saja upayakan anak bisa aktif seperti ini. Nanti shoulder akan mengikuti, hip atau pelvic akan mengikuti, kemudian kita arahkan ke tengkulak. Sekali lagi, kalau tangannya masih kejepit, kita angkat bahunya, ambil tangannya. Jelas sampai sini ya. Beberapa terapis juga ada yang melakukan stimulasi tengkurap dengan cara yang tadi dipraktikkan oleh Ariza. Jadi lewat pelvisnya, kakinya yang diputar, pelvis, shoulder, kemudian kepala. Tapi idealnya bahwa pertumbuhan itu dimulai dari kepala ke bawah. Kalau sudah di posisi tengkurap teman-teman ya, sudah posisi tengkurap, milestone berikutnya adalah dia bisa menyangga dengan kedua tangan. Diawali dengan on elbow dulu. Ada on elbow yang seperti ini ya, ada on hand yang seperti ini. Yang pertama adalah on elbow dulu. Cara membuat atau menstimulasi ke on elbow adalah, saat tengkurap pastikan lubang hidung ataupun mulut tidak tertutup. Tidak tertutup. Meskipun sebetulnya anak bayi itu sudah punya defense mechanism. Jadi kalau misalnya dia merasa jalan nafasnya tertutup, dia akan mencari sendiri. Tapi saat ini kondisinya dia mengalami gangguan gerak dan postur. Maka pengennya juga dia menengokkan kepalanya, tetapi dia nggak cukup mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kita yang harus aware. Kemudian untuk melatih anak ke on elbow, caranya, tangan tadi kan posisinya seperti ini. Kita tinggal tarik aja ke bagian medial. Jadi otomatis shouldernya akan keangkat seperti ini. Handling kita atau key point of control kita ada di shoulder, ada di elbow ini, tapi utamanya ada di shoulder. Kemudian kita bisa bantu fasilitasi menggunakan sesuatu supaya anak mau mengangkat kepalanya. Sambil kita boleh bantu, kita pegang di rahangnya sini ya, supaya dia mau mengangkat kepalanya. Kalau anaknya masih cukup kecil, kita bisa kuat nih satu tangan kita buat mengangkat kepalanya. Nah, kita boleh dibantu menggunakan ganjalan handuk di area dada atau guling yang empuk gitu ya. Ada yang kelupaan. Pastikan ketika melatih anak itu di bawah, jangan di atas bed. Bawah di matras, kemudian matrasnya jangan terlalu empuk, harus sedikit keras. Sebetulnya yang ini tuh agak terlalu empuk, kurang keras, tapi kalau langsung di evamet gini terlalu keras. Kalau terlalu empuk biasanya anak akan lebih kesulitan dan males untuk mengangkat kepalanya. Sudah on elbow. Oke, kita latih, kemudian kita ulangi lagi. Jadi nanti kalau misalnya dia masih seperti ini, kalau dia punya keinginan untuk mengangkat kepalanya, otomatis nanti tangan akan mengikuti. Jadi awalnya kan dia seperti ini tuh, nggak punya keinginan untuk mengangkat kepala karena nggak mampu juga. Tetapi kalau dia punya motivasi yang tinggi, saya pengen misalnya pengen melihat apa itu yang ada di depan diberikan mama gitu ya, dia akan angkat kepala. On elbow ini lama-lama akan terbentuk. Tambah kita tetap stimulasi gerakan ke arah medial. Ya, setelah on elbow yaitu ada on hand. On hand posisi tangannya lurus seperti ini. Biasanya nanti kalau anak dengan spasisitas tinggi, contohnya anak CP, diposisikan on hand gini,
ini akan menggenggam. Ini akan seperti ini. Nah, ini harus dibuka jari-jarinya, tidak boleh on hand di posisi menggenggam. Teman-teman boleh caranya dibuka satu-satu gini boleh, atau dari posisi ini tadi ini sudah diposisikan membuka tangannya, tinggal narik ke dalam. Membuka tangan pada anak-anak spasies tinggi juga nggak mudah, berat banget. Kadang-kadang saya bisa sedikit paksa itu dengan difleksikan wristnya. Kalau wrist difleksikan, otomatis tangan akan membuka. Karena kita nggak bisa menggenggam posisi fleksi. Nah, untuk melatih on hand ini, kita bisa pakai alat bantu yang namanya back slap. Tahu back slap? Pernah dengar atau pernah lihat malah? Gendong. Jadi dia berupa selembar apa ya? Bahannya sih biasanya kayak gini nih. Ini apa tuh? Kulit sintetis ya ini ya. Plastik atau apa? Nah ini bentuknya lembaran gitu toh. Ini lembaran seperti ini. Kemudian akan ada besi, plat besinya. Di sini ada 3 atau beberapa. Kemudian di sini ada perekatnya. Tujuannya adalah nanti untuk kita pakaikan di lengan ataupun kaki pasien. Dibungkus seperti ini. Nanti direkatkan. Kenapa ada plat besinya? Supaya bisa untuk menahan tangan ini tetap lurus atau kaki ini tetap lurus. Back slap ada yang untuk tangan, ada yang untuk kaki, ada yang untuk tubuh. Ini custom, jadi disesuaikan dengan panjang lengan si anak. Mulai dari bawah ketiak sampai di atas. Nah, kalau sudah pakai back slap lebih mudah untuk melatih ke on hand-nya. Jadi posisi awalnya kalau dia pakai back slap kan lurus ini ya. Teman-teman tinggal langsung angkat saja. Nah, nanti pastikan jari-jari tangannya posisi terbuka. Oke, itu on elbow miring, tengkurap, on elbow, on hand. Terus apa lagi? Nggak apa. Ada yang sudah apa? Master merangkak, tapi merayap. Beda. Kalau merangkak posisinya seperti ini. Perutnya nggak nempel bawah. Kalau merayap perutnya nempel bawah. Kita bisa simulasi merayap dengan cara posisikan anak tengkurap, kemudian kita dorong telapak kakinya. Iya, kemudian. Kalau itu lengannya enggak Nanti ada namanya patterning. Ini kita baru simulasi merayap. Gampang ya, merayap gampang. Sekarang lanjut ke duduk. Ini saya hanya ngulang aja karena kemarin pasti sudah disampaikan oleh Pak Yuli untuk simulasinya. Posisi duduk. Jadi prinsipnya sebenarnya sama untuk simulasi anak normal dengan anak CP, hanya saja kalau CP atau spasies tinggi kan terus kita turunkan dulu, spasies kita turunkan dulu, kemudian mungkin akan lebih banyak bantuan dari terapisnya. Kalau anak normal 80-90% aktif dari otot dia sendiri, anak CP bisa 80% dari kita, 20% baru mereka. Jadi masih sangat minimal banget. Melatih duduk, tempur lompat terentang. Si anak Duduk. Suara banyak tengkurap. Bisa dua-duanya. Bisa tengkurap, bisa terlentang. Yang dari sini tadi. Posisi tengkurap ya paling
mudah. Memang posisi tengkurap itu paling mudah dibandingkan posisi terlentang. Melatih anak duduk. Iya, tinggal tarik. Dan effortnya anak juga mudah, dia nggak terlalu berat gitu loh. Kita di sampingnya, tarik pelviknya. Gini sudah, nanti dia akan duduk miring gini, tak karena ditarik miring gini, tinggal diposisikan bersila. Posisi duduk, di point of control kita ada di pelvis. Berikan penekanan pada pelvis, aproksimasi pada pelvis. Nah, nanti untuk tambahan boleh tangan diaproksimasi. Jadi seperti ini, tangannya ditekankan ke kanan kiri, ke depan. Tripod namanya. Jadi kalau tangan duduk bersila, tangannya ke depan. Nah, kalau dari terlentang gimana? Terlentang lebih berat. Nek kalian sendiri nyoba juga lebih berat biasanya. Karena dari terlentang posisinya kayak sit up. Perutnya harus dikontraksikan. Caranya ditekuk kedua lututnya. Tekuk kedua lututnya, disanggah. Gini ya, miring, disanggah, terus disuruh duduk seperti ini. Tangan yang sini untuk menahan tubuhnya, untuk membantu duduk. Tangan yang sini boleh dibantu ditarik. Boleh ada bantuan dari terapis yang lain atau orang tuanya. Saya ulangi lagi, intinya kalau dari terlentang adalah tekuk kedua kakinya. Tangan kita di mana? Bukan narik tangan sini, bukan narik tangan yang sini. Karena dia mau posisinya ke sini, kita bantu dari belakang leher dan punggung atasnya. Ya, kita berikan bantuan supaya anak mau duduk miring gini. Nanti kakinya biasanya posisinya akan seperti ini, baru kita posisikan bersila. Juga praktek sama orang gitu ya. Mungkin badannya kecil nggak di sini? Selain itu tadi bisa untuk mendorong, kemudian bisa juga untuk membantu ke posisi merangkak. Siapa yang badannya rontok cilik ya? Kemudian kita mau melatih ke posisi duduk dulu ya, yang tadi ya. Yang dari tengkurap gampang banget, kita tinggal posisi duduk ya mbak, tinggal tarik pelvisnya. Nah, ke arah diagonal seperti ini. Hasilnya anak akan duduknya seperti ini. Kita tinggal posisikan bersila ke sana. Terus posisi tripod jadi anak di sini. Handling kita ada di stimulasi yang lain untuk duduk bisa di sini. Kemudian bisa kita berikan aproksimasi secara bergantian. Juga ke bawah. Kemudian kadang-kadang kita juga bisa memberikan stimulasi keseimbangan dalam posisi duduk. Jadi anak sudah dilatih posisi duduk gitu ya. Terus kita dudukkan di atas kita seperti ini. Kita bisa mainkan kaki kita untuk memberikan stimulus keseimbangan perpindahan posisi kanan dan kiri. Nah, sudah terletak kepalanya di sana. Sekarang latihan duduk dari posisi terlentang. Geser sana. Pertama tadi kita tekuk dulu. Ya, kemudian tangan kita yang satu ada di belakang leher dan punggung atasnya. Ya. Oke, terus kemudian nanti karena dia mau kita arahkan ke sini, sebaiknya sih mendekat ke kita ya, bukan didorong ke sana tapi mendekat ke kita. Nanti tangannya upayakan dia bisa menampak. Nah, kadang-kadang kita butuh juga bantuan dari orang tambahan gitu ya untuk menarik tangannya. Ini.
Mulai dari tengkurap Mbak Rafa. Kalau mau melatih anak untuk bisa merangkak, pastikan dia memiliki kekuatan otot lengan yang bagus dan juga otot kaki yang oke. Jadi dia bisa tuh on hand cukup lama dengan posisi yang seperti ini. Seperti biasa merangkak, tepat aja. Ya, merangkak. Tidak semudah yang teman-teman lihat. Biasanya sih saya butuh bantuan untuk melatih merangkak, nggak bisa saya sendiri. Terapis yang lain saya minta untuk membantu memegang lengan satu, kadang-kadang lagi tambah satu lagi. Jadi untuk melatih merangkak butuh 3 terapis. Orang tua di depan ngasih mainan 4 orang. Nah, merangkak dulu. Boleh kita modifikasi ketika anak ternyata kok sudah oke sih bisa merangkak, tapi daya tahannya nggak cukup bagus. Kita bantu bisa pakai handuk atau pakai gendongan jari itu, atau pakai kain yang panjang gini untuk membantu mempertahankan supaya anak bisa di posisi merangkak. Ini saja. Tapi kalau mau nanti melatih maju ke depan, tetap harus dibantu terapis. Satu terapis megangin ini, satu terapis megangi kaki. Kalau bisa 2, satu di sisi satunya. Kaki kanan maju, tangan kiri maju. Jadi bersilangan. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Meskipun nanti realisasi di klinisnya buat gitu ya. Tapi tahu. Sudah merangkak. Setelah merangkak apa guys? Rambatan. Berdiri, rambatan, berjalan. Rambatan itu cuma ada di Jawa ya. Iya kan? Rantanan. Nah, merangkak dulu berapa? Tapi kan ke depan sana aja. Kak mundur, terus supaya tangannya di belakang. Nah, untuk melatih ke berdiri, ya, untuk melatih ke berdiri itu dari posisi merangkak dulu. Dari merangkak kita posisikan kneeling. Kneeling. Kening itu lutut. Kneeling ya kayak saya dulu. Tempelkan badan kita ke pasien, perut kita ke pelvisnya. Kemudian kita arahkan untuk diangkat badannya dengan pelvis, dan kadang-kadang kita masih belum nih, kita berikan penekanan di dadanya atau di sternumnya. Yuk angkat Mbak. Nah, kamu nggak bisa nih Pak. Kita fiksasi ini. Kalau dia nggak bisa jatuh terus gitu ya, kita tahan. Jadi di poinnya ada di sini. Kita seperti ini. Apoksinasi atau boleh digoyang-goyang. Goyang. Ya, kneeling. Kneeling ini sebagai permulaan untuk anak latihan berdiri. Kalau sudah posisi kneeling, sudah cukup stabil, kita bisa pindahkan salah satu berat tubuhnya, boleh kanan boleh kiri, satu kaki diposisikan tekuk. Sudah kiri. Setelahnya untuk berdiri dengan cara anak minta untuk membungkuk, jadi ya, tekan di kaki kanan, dorong pelvisnya. Alhamdulillah. Sisinya harus ada gerakan membungkuknya. Kalau nggak membungkuk berat anak. Di poin kita ada di pelvis, di lutut. Lututnya mana? Sampai di posisi berdiri. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk merayap dan merangkak.
Patterning kapan diberikan? Boleh setelah preparation berupa penurunan tonus dan stretching. Jadi sebelum latihan fungsional. Caranya saya butuh bantuan 2 orang, cewek aja. Pit. Dan Bisa diulangi masing-masing 4 kali. Kalau anak sudah bisa gerakin kepalanya dia otomatis Iya gendeng. ini namanya Serapa patterning kok. merayap. Aku dikek apa baca iya. Patterning loh. Patterning. Oke. Dan harus dilakukan dalam satu sesi terapi. Tergantung dari target anak itu pada hari ini apa. Misalnya hanya sampai duduk ya duduk saja nggak apa-apa. Nggak usah sampai ke latihan keliling, berdiri, berjalan. Kalau anak belum mampu dengan cukup kuat ya otot kepala, leher dan juga lengannya ya jangan dilatih untuk metode selanjutnya, nggak akan bisa. Contohnya mau melatih merayap tapi merangkak, tapi kepala, leher dan juga tangannya belum cukup kuat untuk menopang. Jadi kan terlalu sulit. Kita ganti aja dengan patterning itu tadi. Nah, kecuali pada posisi diberdirikan. Ya, bukan latihan berdiri fungsional berdiri tapi diberdirikan. Ya, posisi pasif gitu ya, bukan latihan bagaimana caranya dari duduk ke berdiri, tetapi langsung kita berdirikan di standing frame. Itu namanya standing frame. Kita berdirikan. Sudah pernah melihat belum? Udah ya. Tadi udah coba. Berdirikan dan nanti fiksasinya ada di dada, di pelvis, dan dada, pelvis. Itu kan talinya ada di dada, pelvis, dan boleh diberdirikan, gak harus nunggu anak bisa berdiri dulu. Manfaatnya banyak diberdirikan itu. Stimulasi di profil aktif persediaannya, mengenalkan posisi berdiri, memberikan stimulus input visualnya anak. Kalau dia diberdirikan kan dia lebih bisa pandangannya lebih luas. Kemudian menstimulasi vestibular saja, vestibular juga gitu ya. Jadi pada anak-anak dengan hipersensitivitas pada sensoris vestibularnya, dia akan merasa tidak nyaman dan spastis bisa meningkat kalau jauh dari tanah, posisi kepalanya jauh dari